Perkenalan, nama saya Heret Gombo, NIM 2023031054 kelas C, Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial, jurusan Hubungan Internasional, mata kuliah Hukum Internasional. Ibu dosen Melpayanti Sinaga. Video yang saya akan bahas di sini tentang apa itu hukum internasional dalam HI. Oke, saya akan lanjut sedikit penjelasan. Hukum internasional dalam konteks hak asasi manusia HAM merujuk pada kerangka hukum yang mengatur hubungan antara negara dan mencakup prinsip-prinsip dasar yang harus ditaati oleh semua negara. Hukum internasional memainkan peran penting dalam memastikan bahwa negara-negara menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Berikut sini saya akan jelaskan tentang hukum internasional yang termasuk dalam HAM. 1. Pengakuan kedaulatan negara. Setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan diakui sebagai entitas yang berdaulat, yang berarti mereka memiliki hak untuk mengatur urusan dalam negara tanpa campur tangan dari luar. Yang kedua, non-intervensi. Negara-negara harus menghormati kedaulatan negara lain dan tidak boleh melakukan intervensi dalam urusan negara lain, termasuk tidak mendukung pemberontakan atau gangguan terhadap pemerintah yang sah. 3. Kesetaraan dan penghormatan. Semua negara harus diperlakukan setara dan saling menghormati tanpa memandang perbedaan budaya, agama, atau sistem politik. 4. Pembatasan kekuasaan. Tidak ada negara yang boleh menggunakan kekuasaannya untuk menindas atau mendominasi negara lain secara sewenang-wenang. 5. Penyelesaian sengketa internasional. Hukum internasional menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa antara negara seperti melalui peradilan internasional atau arbitrasi untuk mencegah perang dan konflik bersenjata. Yang 6. Perlindungan hak asasi manusia. Banyak instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur perlindungan hak asasi manusia seperti Deklarasi Universal HAM dan berbagai konvensi internasional lainnya. 7. Kewajiban negara untuk melindungi warga negara. Negara-negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia, baik boleh di pihak internal maupun eksternal. Yang ke-8, hak untuk intervensi humaniter dalam kasus-kasus tertentu. Negara dapat melakukan intervensi militer atau non-militer di dalam negara untuk mencegah dan
pendidikan, pelayaran, hak asasi manusia yang serius seperti negosiasi atas kejahatan terhadap manusia. 5. Diplomasi dan kerjasama internasional. Negara-negara harus berusaha untuk menyelesaikan perselisihan melalui diplomasi dan kerjasama internasional daripada menggunakan kekerasan atau ancaman kekuatan. Yang 10. Penghormatan terhadap hukum. Semua negara mengetahui hukum internasional dan tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional. Oke, di sini ada sedikit terkait dengan dia punya prinsip dasar itu. Hukum internasional dalam konteks bertujuan untuk menciptakan tatanan dunia yang adil dan damai. Itu saya akan jelaskan lagi tentang aktor-aktor yang terlibat dalam hukum internasional. Di sini dalam hukum internasional ada beberapa aktor utama yang memainkan peran penting dalam pembentukan, pelaksanaan, dan pendekatan hukum. Baik, di sini saya akan jelaskan lagi persatu. 1. Negara dalam aktor. Negara-negara adalah aktor utama dalam hukum internasional. Mereka memiliki kedaulatan penuh dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak kedaulatan negara lain serta melindungi hak asasi manusia di wilayah mereka. 2. Organisasi internasional. Organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, International Court of Justice ICJ, dan organisasi regional lainnya memainkan peran penting dalam mengenakan hukum internasional, menyediakan forum untuk negosiasi dan menyelesaikan sengketa internasional. Yang ketiga, peradilan internasional. Itu makna internasional ICJ dan badan peradilan internasional lainnya memiliki yurisdiksi untuk menanggapi sengketa antara negara dan memberikan keputusan yang mengikat secara hukum. 4. Negosiasi dan diplomasi. Proses negosiasi dan diplomasi antara negara sangat penting dalam pembentukan perjanjian internasional dan resolusi konflik. Diplomat dan perwakilan negara berperan dalam merumuskan dan menandatangani perjanjian internasional. Kebijakan publik negara termasuk undang-undang dan peraturan harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Pemerintahan bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan ini.
masyarakat sipil, organisasi non pemerintah, NGO, dan kelompok masyarakat sipil lainnya sering terlibat dalam mempromosikan hak asasi manusia dan mempengaruhi kebijakan publik melalui advokasi dan kampanyenya. 7. Individu warga negara memiliki hak dan kewajiban tertentu di bawah nasional, termasuk hak hidup bebas dari pelanggaran hak asasi manusia dan kewajiban untuk mematuhi hukum nasional dan internasional. Baik. Yang ke-8, badan pemerintah, departemen luar negeri dan lembaga pemerintah lainnya berperan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan luar negeri yang sesuai dengan hukum internasional. Yang ke-9, akademisi dan ahli hukum. Para akademisi dan ahli hukum memberikan kontribusi penting dalam pembelajaran, menganalisis dan menafsirkan hukum internasional, serta memberikan rekomendasi kebijakan berdasarkan penelitian mereka. Yang ke-10, media dan informasi. Media massa dan platform digital memainkan peran penting dalam menyebarkan informasi tentang isu-isu hukum internasional dan mempengaruhi opini publik serta kebijakan pemerintah. Baik. Setiap aktor ini memiliki peran spesifik, tetapi selain saling terkait dalam sistem hukum internasional, bekerja sama untuk menjaga perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan global. Baik, terima kasih. Video saya sampai di sini.